Halo, bertemu lagi dalam pelajaran sejarah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari pengertian sejarah, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, kehidupan manusia dalam perubahan, dan keberlanjutan atau kesinambungan dalam sejarah, keterkaitan peristiwa sejarah tentang kehidupan di masa lalu dan masa kini. Insya Allah kali ini, kalian akan mempelajari mengenai sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah dan seni. Materi mengenai sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah dan seni disebut juga sebagai ruang lingkup sejarah. Materi ini berkaitan dengan cakupan atau bagian-bagian sejarah. Jika dianalogikan, ruang lingkup sejarah itu mirip seperti ruang lingkup hidup kalian. Pada satu sisi kalian dapat berperan sebagai seorang anak di rumah. Di sisi lain yaitu di sekolah kalian berperan sebagai siswa, sisi lainnya kalian berperan menjadi remaja masjid dan sebagainya. Setiap sisi kehidupan kalian tersebut memiliki perannya masing-masing. Saat kalian di rumah sebagai anak, maka peran kalian ialah menuruti perintah orang tua, membantu orang tua dan sebagainya. Di sekolah kalian memiliki peran mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas dari guru, piket kelas dan sebagainya. Sedangkan di sebagai anggota remaja masjid atau lainnya peran kalian ialah mengikuti pengajian, berlatih kesenian hadroh dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan sejarah? Kaitannya ialah, sejarah memiliki ruang lingkup atau peran-perannya sendiri dan aspek tertentu, sama seperti kalian yang memiliki peran-perannya tersendiri pada aspek tertentu seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya. Ruang lingkup sejarah terdiri dari sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Masing-masing aspek ruang lingkup sejarah tersebut memiliki karakter dan perannya masing-masing. Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai materi tersebut, yuk disimak penjelasannya. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Pengertian sejarah sebagai peristiwa secara umum, yaitu sejarah yang terkait dengan kejadian yang dialami manusia di masa lalu. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa ialah menyangkut kejadian yang penting, nyata dan aktual atau benar-benar terjadi. Sejarah hanya akan membahas terkait peristiwa-peristiwa penting yang dialami manusia di masa lampau. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa, yaitu 1. Sejarah bersifat unik, artinya peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak bisa terulang. Contohnya, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 hanya terjadi satu kali di masa lalu dan tidak mungkin terulang atau terjadi peristiwa yang sama persis kedua kalinya di masa-masa sesudahnya. Begitupun peristiwa-peristiwa lainnya, semuanya terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang di masa selanjutnya. Kalaupun ada yang menyatakan bahwa sejarah berulang, artinya bukan peristiwa sejarah benar-benar terulang kembali. Tetapi yang terulang ialah gejalanya saja yang mirip satu dengan lainnya. Dua, bersifat abadi, artinya peristiwa sejarah tidak akan berubah. Setiap peristiwa terjadi hanya satu kali dan peristiwa yang sudah terjadi tidak akan pernah berubah karena peristiwa tersebut sudah selesai. Contohnya, peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 tidak akan pernah berubah peristiwanya karena peristiwa tersebut sudah berakhir di masa lalu. Namun memang penafsiran terhadap peristiwa tersebut pasti terus ada. Selain itu, peristiwa sejarah di masa lalu juga memiliki dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa sejarah tersebut baik setelah peristiwa terjadi atau bahkan hingga kini. 3. Sejarah bersifat penting. Artinya tidak semua kejadian di masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa bersejarah. Hanya peristiwa-peristiwa yang penting dan pengaruh besar saja yang dapat dikatakan sebagai sejarah. Sebagai contoh peristiwa ketika Muhammad Hatta terkena ompol Putera sulung Soekarno saat peristiwa Rengas Dengklok.
Peristiwa tersebut bukan peristiwa bersejarah karena tidak memiliki pengaruh yang penting dan besar bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut hanya sebagai kisah saja. Berbeda halnya dengan peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Renga Dengklok. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena turut mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa selanjutnya, yaitu penjemputan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, konfirmasi janji kemerdekaan ke Jenderal Nishimura, penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, dan akhirnya mempengaruhi terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Suatu peristiwa sejarah terdiri dari 3 aspek, yaitu latar belakang atau penyebab terjadinya, proses terjadinya peristiwa, dan dampak atau akibat. Contoh sejarah sebagai peristiwa misalnya adalah peristiwa penyerangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Sebab terjadinya peristiwa ini ialah strategi Jepang untuk menguasai Asia dan mencegah Amerika Serikat menghalangi niat Jepang untuk menguasai Asia dan sebagainya. Proses terjadinya peristiwa ini ialah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii dengan menggunakan puluhan pesawat dan menghancurkan kapal perang, pesawat dan objek vital. Dampaknya ialah Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang. Dimulainya Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan Jepang. 2. Sejarah sebagai ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Jadi ilmu diperoleh melalui metode tertentu dan digunakan untuk menerangkan suatu gejala atau fenomena. Dengan demikian sejarah sebagai ilmu ialah sejarah yang dipandang atau dilihat berdasarkan sudut pandang ilmu. Sejarah sebagai ilmu, mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa cerita sejarah. Sejarah juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu antara lain adalah 1. Bersifat empiris. Kata empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu empeiria, yang berarti pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Dengan demikian sejarah bersifat empiris memiliki arti bahwa sejarah berdasarkan pada pengalaman manusia. Pengalaman ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta. Fakta sejarah dapat diperoleh melalui sumber sejarah, seperti artefak dokumen atau teks, sumber lisan, fosil, gambar, rekaman, video. Namun, tidak semua informasi yang ada dalam sumber sejarah tersebut dapat dikatakan sebagai fakta, karena hanya informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya saja dapat disebut fakta. Misalkan, terdapat informasi yang mengatakan bahwa Insinyur Soekarno adalah pembaca teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka, informasi tersebut harus bisa dibuktikan seperti bisa melalui foto, kesaksian orang-orang yang hadir saat pembacaan teks proklamasi. Untuk rekaman audio atau suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang beredar di berbagai media, tidak dapat dijadikan bukti karena rekaman tersebut dibuat bukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah yang bersifat empiris juga tidak dapat menerima kesaksian informasi yang berkaitan dengan hal-hal gaib ataupun mimpi, karena tidak bersifat ilmiah. 2. Memiliki objek. Objek berasal dari bahasa Latin objectus yang berarti di hadapan, sasaran, tujuan. Sejarah biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia atau humaniora karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu, metodologi yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lain, misalnya antropologi. Apabila antropologi membahas manusia pada masa sekarang, maka sejarah berkisah tentang manusia pada masa lalu.
Oleh karena itu objek lain dari sejarah adalah waktu. Waktu di sini adalah waktu manusia. Aktivitas manusia di masa lalu dapat dikatakan sebagai objek kajian sejarah. 3. Memiliki teori. Teori berasal dari bahasa Yunani teoria yang berarti renungan. Teori dalam sejarah, terutama dalam eksplanasi atau penjelasan sejarah, pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif, untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut suatu analisis karakter kolektif, untuk menguji kebenaran dan ketepatan atau verifikasi, penjelasan atau eksplanasi suatu peristiwa kolektif. Sebagai contoh, terdapat sebuah teori dalam sejarah, yaitu teori challenge and response atau tantangan dan respon yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee. Teori ini mengatakan bahwa manusia melakukan perubahan dan bertahan hidup dengan didasarkan pada tantangan dan respon. Masyarakat akan terus bertahan terhadap masalah hidup yang dialaminya dan meresponnya atau menjawabnya. Teori ini dapat digunakan dalam menjelaskan suatu fenomena sejarah. 4. Memiliki metode. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara. Berkaitan dengan ilmu sejarah, metode sejarah ialah bagaimana mengetahui sejarah. Seorang sejarawan yang ingin mengetahui, misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia akan menempuh secara sistematis prosedur penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan perpustakaan-perpustakaan, maupun wawancara dengan tokoh-tokoh yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa bersejarah itu, atau dari orang-orang terdekat dengan tokoh-tokoh itu, misalnya anggota keluarga atau sahabat, sehingga ia dapat menjaring informasi selengkap mungkin. Metode penelitian sejarah, yaitu terdiri dari, ke-1, penentuan topik, kedua, heuristik atau pengumpulan sumber, ketiga, verifikasi atau menguji kebenaran sumber sejarah, keempat, interpretasi atau penafsiran, dan kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Contoh sejarah sebagai ilmu pengetahuan misalnya adalah penelitian para ilmuwan yang meneliti kebenaran sejarah, bisa lewat bukti fosil, prasasti, tugu, artefak, situs kuno dan bukti ilmiah sejarah lainnya. 3. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan cerita narasi yang disusun dari memori, kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung pada masa lalu. Jadi dalam sejarah sebagai kisah subjektivitas atau sudut pandang pihak yang sedang menceritakan sebuah peristiwa sejarah akan sangat tampak. Dalam sejarah sebagai peristiwa, suatu peristiwa hanya dibahas fakta peristiwa tersebut saja seperti tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi rengas dengklok. Namun dalam sejarah sebagai kisah maka peristiwa tanggal 16 Agustus tahun 1945 diceritakan oleh seseorang dengan sudut pandang atau tafsirnya sendiri. Kalian dapat membandingkan pandangan Soekarno serta Muhammad Hatta dengan tokoh-tokoh pemuda yang menculik mereka ke rengas dengklok. Perbedaan pandangan ini adalah wujud karakter dari sejarah sebagai kisah yang didasarkan pada kesan atau perasaan atau pandangan subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa. Suatu peristiwa sejarah bisa saja sama namun pandangan atau tafsiran setiap orang terhadap peristiwa tersebut bisa saja berbeda. Itulah yang disebut sebagai sejarah sebagai kisah. Kisah sejarah yang disajikan pun dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, sebuah kisah sejarah dapat disampaikan dalam bentuk penuturan saksi sejarah, ceramah, pidato dan cerita lisan. Sedangkan secara tertulis, kisah sejarah dapat dituangkan dalam bentuk cerpen, majalah atau buku. 4. Sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni secara umum, yaitu mengenai sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya namun bersifat seni. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya menyangkut soal keindahan bahasa dan seni penulisannya.
Sejarah bisa dikategorikan sebagai seni karena perlunya intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah supaya menjadi menarik. Tetapi sejarah tidak benar-benar seni secara mutlak karena dalam proses penelitiannya dilakukan secara ilmiah. Menurut Kunto Wijoyo, kedudukan sejarah sebagai seni disebabkan 1. Sejarah memerlukan intuisi. Apa yang harus dikerjakan setiap langkah memerlukan kepandaian sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Sering sejarawan merasa tidak lagi sanggup melanjutkan tulisannya, terutama kalau itu berupa deskripsi atau penggambaran peristiwa. Dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya yang diperlukan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Disinilah beda intuisi seorang sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya. 2. Sejarah memerlukan imajinasi. Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebelumnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Pikiran sejarawan harus mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks zaman di mana peristiwa terjadi. Tentu saja imajinasi sejarawan harus tetap berdasar pada bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme, yaitu menempatkan waktu tidak pada ruang yang semestinya. 3. Sejarah memerlukan emosi. Sejarawan diharapkan menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Akan tetapi, sejarawan harus tetap setia dengan fakta. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal historical thinking atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. Historical thinking didasari bahwa peristiwa sejarah mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar peristiwa adalah bentuk dari peristiwa, seperti pemberontakan, perubahan sosial, dan lain-lain. Sedangkan aspek dalam, merupakan pikiran-pikiran dari pelaku sejarah. Sebagai contoh, ketika sedang menuliskan sejarah tentang perdebatan antara Soekarno dan para pemuda di Rengas Dengklok, sejarawan yang ahli menulis secara emosial dapat menuliskan suasana perdebatan tersebut agar pembacanya nanti dapat merasakan situasi emosional saat peristiwa tersebut terjadi. 4. Sejarah memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Sejarawan memerlukan keahlian dalam merangkai kata-kata dalam menuliskan sejarah. Yang dituliskan sudah pasti didasarkan pada bukti dan fakta sejarah. Gaya bahasa yang baik dapat memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari yang ditulis oleh sejarawan. Sekian uraian tentang sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Silakan kalian bertanya kepada guru jika ada yang tidak dapat dipahami. Kerjakan tugas-tugas yang guru berikan dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.